Kemarahan menteri cinta kita ternyata jauh lebih kuat dibandingkan rasa cinta dari Shaitor. Namun bagaimana nasib dari bocah yang hidupnya akan berakhir dan dijadikan Sandra yang bernama Ronya? Nah, Gadget Film sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter terbaru di 1148 yang lagi-lagi setelah minggu lalu kita libur yang ternyata dikatakan lagi minggu depan kalau One Piece akan libur karena minggu depan adalah waktunya Oda Sensei libur di mana minggu lalu adalah Golden Week di Jepang sana. Jadi ya lagi-lagi kita masih harus menunggu apa yang lanjutan pasca Gaban beraksi di chapter ini. Tapi nggak apa-apa, kira-kira ada hal menarik apa saja yang Oda sampaikan di chapter 1148 ini? Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena harus tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan buat kalian juga yang belum subscribe channel Filming bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Dimana Cover Story sendiri masuk ke episode 33 nih yang seharusnya udah berada di penghujung dari Cover Story. Ya paling tinggal 2-3 episode lagi sampai 35 untuk kebiasaan dari alur Cover Story. Dimana Yamato berpisah dengan Raizo, Speed, dan juga Tama. Yang menariknya, Ulti dan Petsuan mereka benar-benar mengikuti perjalanan dari Yamato. Dan bahkan mereka berlaku yang sopan banget sampai nunduk kepada para samurai yang lain. Dan untuk judul chapter kali ini, dia adalah Ronja atau mungkin Ronya nih. Nama bocah positif yang kita lihat di akhir chapter lalu. Di sini, chapter pun dimulai langsung dari area bocah di mana Gunko dia membuat satu jalur panah besar lagi untuk menjadi jalur dari si bocah Ronja ini. Ya benar, di saat si lucu Ilva panik, Ronja hanya tersenyum dan lagi-lagi berkata, tenang saja, semua akan baik-baik saja. Dan terlihat dia sudah berdiri di ujung dari panah Gunko tersebut yang di pinggiran jurang yang ternyata bawahnya tidaklah berada di Sunworld lagi melainkan langsung jauh terjatuh ke bagian Underworld. Ya walau dia terlihat positif tetapi tentu saja bocah tetap aja bocah bakal takut lah karena terlihat Ronja pun di sini gemetaran ketika berada di ujung jurang ini. Di sini pun Gunko melapor kepada Somers kalau bocah pertama sudah siap untuk terjun dan Somers pun berkata, mantap, pastikan suara teriakan bocah itu terdengar ke seluruh Elbaf. Dan Somers sudah melanjutkan pidatonya ke seluruh Elbaf dengan berkata, nah perhatian, kalian hanya punya 30 detik untuk membuat keputusan sampai saya menjatuhkan bocah pertama. Jarul segera perintahkan guru untuk membakar habis sekolah dan juga perpustakaan. Yang tentu saja semua para Elbaf pasti pada panik banget. Di mana desa barat di lokasi Jarul pun terlihat kalau mukanya sangat-sangat panik sekali dan bahkan rakyat Elbaf pun ada yang berkata, orang itu sangat gila sekali. Tetua Jarul perpustakaan ini memiliki cerita-cerita yang berumur ribuan tahun dari generasi ke generasi. Namun ada juga yang membantah dengan bilang, tetapi kau tahu kan kalau nyawa lebih penting dari hal tersebut. Dan Elbaf lain pun berbicara, bukan permintaan mereka yang menjadi masalah, tetapi keputusan kita lah yang akan menjawab semuanya. Apakah kita akan mengikuti perintah mereka atau tidak? Dan dijawab lagi oleh Elbaf yang lain, jadi kalau lebih baik biarkan jika anak-anak kita ini mati yang, wah ini luar biasa banget sih. Dimana definisi permainan psikologi dimulai oleh Somers yang bahkan dari rakyat Elbaf sendiri pun sampai cekcok satu sama lain yang bisa dibilang untuk mempengaruhi Jarul apa pilihan yang akan dia pilih nanti. Yang bahkan terdapat Elbaf lain juga yang mencari solusi dengan berkata, apakah tidak ada orang yang ada di dekat mereka? Kita harus menghentikan permainan ini bagaimanapun caranya. Dan kita berpindah lagi ke lokasi Robin yang dekat dengan Somers. Dia bilang kepada Chopper untuk tetap diam di sini. Di sini Chopper pun sadar dan menjawab Robin kalau semua hal itu sangat beresiko melawan mereka sampai kita paham apa kemampuan yang mereka miliki. Tetapi Robin bersikeras bilang kalau dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Yang jelas lah emang bukankah para Tenryubito ini bisa-bisanya mainin seorang bocah yang di sini pun Nami ikut-ikutan berbicara. Kau ingin membunuh anak-anak? Gila banget lu. Bahkan kriminal paling buruk di dunia sekalipun tidak akan membuat anak-anak sebagai Sandra. Dan Somers pun di sini hanya tertawa dengan bilang, "Giha, percuma ngomong gitu kepadaku, tidak akan berpengaruh." Yang bukankah hal ini pun sangat wajar sekali? Atau bukankah mereka juga berkata kalau nyawa dari bocah-bocah ini sebenarnya tidak berpengaruh bagi mereka? Mau mereka mati kayak mau apa kayak enggak ngaruh, toh tinggal cari Sandra baru yang balik lagi. Para dewa-dewa ini menganggap manusia hanyalah seperti serangga yang akan
berkembang biak lagi. Jadi dari perspektif mereka sangat wajar sekali kalau mereka tidak peduli dengan kata-kata dari manusia rendahan atau serangga seperti Nami. Oh ya, buat yang nggak juga, di sini kita bisa melihat kan kondisi Brooks sekarang. Setelah sebelumnya menolak Gunko, di sini semua badannya menjadi mumi yang gara-gara ditolak sebelumnya, dan akhirnya Gunko kesal menutupi seluruh tubuhnya dengan arrow-nya ini. Kita perlu pindah lagi ke daerah-daerah Elbaf lain, di mana Ripley pun bilang kalau dia juga akan pergi, dan Franky jelas mengiyakan kalau mereka harus melakukan sesuatu. Lori dan Brogy pun akhirnya membagi kedua tim untuk bajak lautnya, satu menghadang monster-monster dan satu lagi untuk menyelamatkan bocah. Dan Elbaf di bagian lain pun mulai bergerak ke batang nomor 8 untuk menyelamatkan bocah-bocah ini. Yang bahkan terlihat dari kejauhan masih banyak banget monster-monster yang berada di seluruh desa, di mana Somers pun melanjutkan lagi. Oh iya, saat kalian membakar habis perpustakaanmu, tidak boleh ada buku yang tersisa. Yang itulah alasan seharusnya kalau buku-buku ini harus hancur, kebudayaanmu dan juga sejarahmu. Yang tepat saat itu, Robin sepertinya sudah sangat kesal sekali dan menggunakan kemampuannya untuk menciptakan tangan semi raksasa dan menampar Somers dengan sangat keras sekali. Jinbe yang gila sih, dia di sini santuy banget ketika melihat Robin beraksi, cuma bilang, hati-hati, kita masih belum benar-benar paham kemampuan yang mereka miliki. Yang Robin pun cuma menjawab, ya saya tahu akan hal itu. Lanjut di sini pun Robin mengclutch Somers dengan kemampuan yang di sini pun terlihat kalau Somers sepertinya mengenal Nico Robin. Yang harusnya sangat wajar juga ya, karena Robin adalah musuh bagi pemerintah dunia sudah sejak 20 tahun yang lalu. Jadi nggak aneh kalau orang-orang mereka tahu jika Robin adalah salah satu orang atau musuh yang harus dihilangkan dari pemerintah dunia ini. Ya benar, walau semua serangan-serangan Robin seperti tamparan, clutch yang notabene mengincar tubuh bagian dalam, yang malah terlihat juga muncul darah keluar dari Somers, tetapi lagi-lagi tubuhnya kembali normal dan utuh alias bisa recovery dan regenerasi. Makanya Usopp lagi-lagi berkata, ya dia juga adalah seorang zombie. Bahkan dalam keadaan begitu, Somers masih melanjutkan misinya dengan bilang, kalian bisa dengar Elbaf, tersisa 20 detik lagi sampai bocah pertama jatuh. Robin pun yang dengan kata-kata Saul kalau mereka ini immortal, akhirnya langsung melompat ke arah Somers dan membawa Somers pun terjatuh bersamanya ke pinggiran jurang dari batang raksasa ini. Mana kata-kata Somers pun di sini benar-benar sangat lucu sekali. Dia berkata, "Hey, apa yang kau lakukan? Jangan bilang kau jatuh cinta kepadaku. Kau benar-benar ingin bunuh diri atau apa? Perasaanmu memang sampai kepadaku, tapi aku tidak ada intensi untuk hidup bersamamu di dunia selanjutnya." Yang ada ini si cinta percintaan dari Somers yang sangat halus sekali. Robin pun berkata, "Aku tahu betul kalau kau ini seorang immortal dan duri tak terlihatmu akan menghilang jika kau terjatuh." Yang Somers menjawab, "Jadi kau pikir bisa membawaku jatuh dan anak-anak akan selamat jika mereka sudah berada di luar jangkauanku? Kau tidak bodoh ya, woman." Dan Somers pun ngeluarin duri dari tubuhnya dan menembus Robin yang tentu saja sebelumnya juga Usopp dan Jinbe kaget dengan perilaku Robin yang membawa dirinya untuk terjatuh. Namun ternyata balik lagi kalau itu hanyalah klon dari Tante Robin. Yang bakal ada memberikan satu panel luar biasa ini dari muka Tante Robin yang aduh ini bahaya sekali. Somers pun kesal dengan aksi Robin karena ternyata Robin benar-benar merencanakan segalanya. Yang jujur gokil banget sih dari Tante Robin karena dia bisa quick thinking melakukan hal itu karena berniat untuk menyelamatkan juga kru yang lain. Dan Nami pun memujinya, "Robin cuan, keren banget, aku sampai merinding." Tetapi ternyata pisau tidak cukup untuk bisa membuka perban dari Gunko tersebut, yang sepertinya mereka harus menetralisir kemampuan zombie Gunko agar bisa terbebas. Yang ini pula sebenarnya menjadi pemikiran saya sebelumnya terkait bagaimana cara untuk melepaskan para kru dari topi jerami. Karena jangan lupa kemampuan Gunko adalah semacam panah takdir, dengan panahnya orang akan mengikuti jalur yang ada. Makanya ini kru topi jerami diperban dan sebagainya pasti menggunakan kekuatan panah takdir tersebut, yang gak mungkin kan bakal menjadi perban ikat biasa yang bisa dipotong menggunakan pisau doang. Pasti harus dikalahin dulu agar Gunko bisa terlepas dan mereka semuanya dapat bebas. Yang sepertinya hal itu pun terkonfirmasi di satu chapter kali ini. Namun tepat pada saat itu, Somers pun masih berkata 10 detik lagi, yang aduh ternyata di dalam keadaan terjatuh masih bisa ngomong santuy seperti itu. Ya benar, dia ternyata menggunakan kekuatan durinya yang melambung jauh untuk bisa melayang sampai ke batang pohon sebelumnya. Somers berkata, "Aku butuh jawaban Jarul. Gunko, mari kita dengar kata-kata dari bocah tersebut." Dan Ronja pun ngomong di sini yang sejujurnya ini sangat merinding sekali sih, kata-kata dari si bocah Ronja. "Tetua Jarul, aku sangat
sangat mencintai sekolah. Aku punya banyak teman di sana. Aku juga mencintai perpustakaan karena banyak sekali buku-buku yang mengajari kita tentang dunia ini. Yang bahkan di sini pun ada melihatkan muka Nami yang sepertinya menahan tangis karena kasihan. Ronja melanjutkan lagi, guru-guru mengajariku kalau kau jangan mengganggu orang lain, kau jangan seharusnya melakukan sesuatu yang akan membuat orang lain kesal. Jika sekolah dan perpustakaan menghilang hanya agar aku dapat selamat, aku rasa itu akan membuat semua orang kesal. Jadi lebih baik bagiku untuk jatuh saja. Tetua Jarul, jangan khawatir tentangku. Aku orang yang selalu beruntung, jadi aku akan baik-baik saja. Yang wah, ini gila banget bos. Kata-kata dari seorang bocah bisa sedalam ini. Pantas kan warga Elbaf semuanya positif sekali. Atau bukankah mereka dididik untuk menjadi orang yang positif bahkan sejak kecil, tidak mengganggu urusan orang lain, fokus ke diri sendiri yang wah parenting kayak gini harusnya diajarkan ke warga-warga Konoha yang terlalu banyak hidupnya sibuk untuk mengurusi orang lain. Dan bahkan yang lebih parah lagi, mereka berlaku kesal yang padahal hal itu pun membuat dirinya kesal yang aduh ini mindsetnya aja udah kebalik. Kalau nggak mau bikin orang lain kesal, setidaknya jangan melakukan hal yang bikin orang lain kesal. Tepat seperti kata-kata Ronja di chapter kali ini. Yang wah ini Ronja menjadi bocah luar biasa ya kalau kita bandingkan dengan Dontol yang udah pada nonton belum nih? Jumbo dengan Dontol yang sering diejek karena Dontol yang aduh ini jahat banget bocil diejek kayak gitu. Tapi ya wajar sih buat yang nonton karena karakternya sangat menyebalkan. Ya walaupun terdapat development karakter bagian akhir yang menjadi membuatnya sangat mantap. Dan kalau kembali ke One Piece lagi, bahkan pensuasanaan dari Oda untuk per panelnya pun sangat luar biasa di bagian tersebut. Dibikin hening dulu sampai 1 detik terakhir yang yakin banget sih ini sangat berat banget untuk Tetua Jarul. Dan tepat di 1 detik terakhir akhirnya Jarul pun memerintah Enge untuk membakar sekolah dan perpustakaan. Dan Enge pun mau tidak mau menjawab, ya saya mengerti. Yang wah ini jujur sih lagi-lagi respect parah untuk Tetua Jarul karena dia tidak naif dan saya sangat suka dengan keputusannya. Kalau baik lagi itulah satu-satunya jawaban paling masuk akal dan tidak naif. Ya nggak usah lah sosokan mikir gimana bakal ngalahin God Snake dengan cepat. Untuk lokasinya aja mereka masih belum tahu, anak-anak pun menjadi korban dan sebagainya. Pemimpin yang baik pasti akan melakukan hal seperti Jarul dan dia membuktikan ketidaknaifan itu. Yang lagi-lagi respect untuk Tetua Jarul. Ya sebenarnya efek benci dengan karakter-karakter naif ini sudah sangat kental sekali. Saya tidak menyukai karakter seperti itu. Baik lagi seperti mungkin buat yang sudah nonton film Jokan atau Joko Anwar terkait pengepungan Bukit Duri pun dari karakter Morgan cenat-cenut hatiku yang aduh dia super naif banget ya. Udah tadi kita ngomongin film mulu yang bahkan tidak ada endorse. Jadi oke lah kita balik ke One Piece lagi. Terlihat Saul yang masih terjatuh tapi dia bersedih dan Robin juga yang meneteskan air mata setelah mendengar kata-kata dari Tetua Jarul. Namun belum sempat Robin mengekspresikan sedihnya, Sommer sudah datang langsung di hadapannya, mengeluarkan duri di sekitar tubuh Robin dan siap menghajarnya menggunakan pedang gada duri itu. Ya ini aneh banget sih. Karena bentukan gagangnya seperti pedang saber pada umumnya dari para Guardsman, tetapi bentuknya mirip gada berduri yang pastinya itu dari efek kemampuan buah iblisnya juga. Tetapi tidak cukup cepat, my friend, dimana kita perlihatkan pergerakan luar biasa cepat dari seseorang yang tiba-tiba juga lengan kiri dari Sommers pun copot yang semua orang pun bingung lah apa yang terjadi. Yang Sommers pula pun sangat bingung sekali karena tangannya kok bahkan tidak beregenerasi. Dan sosok ini pun berkata, sudah cukup lama ya. Yang ternyata di sini pun Sommers mengenali orang tersebut dan dia langsung berteriak Scopper Gaban. Yang akhirnya chapter sendiri pun ditutup dengan satu panel super duper epic di mana Gaban menyabet dada Sommers dengan efek petir, haki dan wajah super serius yang wah ini wadaw sekali. Nah, kita masuk ke bagian analisis dari video review kali ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang semua butuh review, bisa skip bagian ini. Karena bagian analisis ini lebih ke arah breakdown mendalam, teori, diskusi yang mungkin buat kalian yang suka. Oke, kita lanjut pembahasan di analisis ini. Kita akan langsung mulai dari pembahasan terakhir terkait Gaban versus Sommers. Oh ya, mungkin sebelum mulai, mungkin akan ada yang ngeh dari kalian kalau tangan yang potong itu sebelah mana, tangan kanan atau tangan kiri. Karena bukan nggak terlihat di panel atas, terlihat tangan kiri yang potong,
Tetapi ketika panel besar malah berubah menjadi tangan kanan. Ya lagi-lagi ini pasti kesalahan Oda aja lah. Paling nanti juga di versi tankobon atau komiknya, gambar bagian atas akan dibenerin jadi Somers megang pedangnya dengan tangan kiri. Ya hal-hal seperti ini biasa akan Oda revisi di versi dari komiknya. Nah, lanjut ke bahasan. Pertama, Gaban yang bilang it's been a while, yang seakan-akan kalau mereka pernah bertemu sebelumnya, yang lagi-lagi kita masih belum tahu kapan. Dan mungkin satu jawaban paling masuk akal adalah apakah God Valley di eranya Gaban dulu dan bahkan Somers pun dulu ada di sana. Makanya di sini tanpa perlu pikir panjang, Somers langsung tahu betul orang ini siapa dengan berteriak Skopper Gaban. Padahal bukankah dari tampilan cukup banyak berubah karena sudah menjadi kakek-kakek, juga bahkan di Elbaf namanya Yasan. Tapi Somers dengan cepat kalau ini adalah Gaban. Ya lagi-lagi opsi paling masuk akal karena memang dulu mereka pernah bertemu atau bahkan sempat bertarung di insiden God Valley. Tapi yang gila adalah kecepatan dari Gaban ini sangat-sangat luar biasa. Dia ini kakek-kakek loh, bisa bergerak segitu cepat sampai serangan awal pun tidak ada yang sadar apa yang terjadi. Yang kalau kita paralelkan dengan Sanji yang notabene super cepat pun, bukankah akan lebih masuk akal kalau Gaban bahkan jauh lebih cepat lagi dari kemampuan itu. Yang bahkan versi Luffy dan Zoro sebelumnya aja dia dengan mudah menghindari serangan-serangannya. Ya walau sebelumnya kita sudah bahaskan alasan kenapa Gaban tidak mau bertarung all out dan menyerah melawan Luffy dan Zoro. Yang lagi-lagi itu pun sangat masuk akal sekali. Ngapain dia buang-buang tenaga? Atau bukankah Elbaf sendiri akhirnya malah menjadi hal buruk seperti yang kita lihat saat ini? Dan pertanyaan kita semua sejak lama adalah bagaimana dia bisa melukai Somers yang notabene seorang God Snack dan juga dapat regenerasi. Apa kemampuan yang Gaban gunakan? Kalau dari sahabatannya sih ya sepertinya itu hanyalah haki biasa saja, mungkin plus House Kono Haki, karena terdapat petir-petir di sekitaran sabetan yang dia lakukan. Tetapi apakah hanya dengan hal itu cukup untuk melukai mereka? Yang baik lagi ini menurut saya sangat tricky sekali karena jawabannya bisa banyak banget. Karena di akhir saat Luffy versus Saturn, situ pun kita nggak benar-benar melihat sih jika Luffy memadukan haki biasa dengan Hausoku atau tidak, tetapi terlihat kalau Luffy udah jelas lah menggunakan Hausoku untuk menghajar para iblis-iblis tersebut. Yang bahkan Kuma pun dengan haki biasa dia menghajar Saturn, dan Luffy pula berkali-kali dengan haki. Tapi rasanya cukup aneh kan kalau Luffy menghajar para Gorosei, yang bahkan untuk Luffy pun dia bisa menggunakan advance Hausono Haki seperti yang kita lihat melawan Kaido, dan rasanya aneh kalau dia tidak menggunakan hal itu untuk menyerang musuhnya. Makanya Saturn mau dia bolong-bolong lah, mau tubuhnya patah lah pasca serangan fisik atau haki, lagi-lagi mereka kembali normal, yang bahkan regenerasi full bahkan untuk serangan-serangan fatal. Tapi kenapa Gaban jangan dulu lah lihat sahabatan terakhir, tapi lihat momen dia motong sebelah tangannya dulu, itu bahkan Somers tidak bisa regen, yang bahkan dia pun sampai kaget kalau tangannya, loh kenapa tanganku tidak tumbuh lagi. Yang selamat kepada Somers akhirnya masuk ke tim mutan atau tim cacat Club. Yang menariknya, kenapa bahkan seorang God Snack pun bisa kaget kalau ada bagian tubuhnya yang tidak regenerasi? Apakah mereka tidak tahu terdapat semacam kelemahan dari kemampuannya, atau mereka tidak menyangka ada seseorang yang bisa melukai mereka? Yang baik lagi banyak banget nih kombinasi jawaban untuk pertanyaan tadi. Apakah butuh House Kono Haki yang barusan kita bahas untuk dapat melukai iblis-iblis ini? Yang ini pun sebenarnya bisa diiyakan ketika kita melihatkan momen House Kono Haki luar biasa dari Joy Boy yang membawa seluruh Gorosei untuk kembali ke Mary Joyce kecuali Saturn yang emang ada di Egghead. Yang ini pun bisa menjadi bahasan penting untuk kekuatan dari para God Knight, terutama untuk Gorosei juga. Atau bahkan butuh serangan One Hell of Attack yang luar biasa untuk bisa melukai mereka, seperti yang sebelumnya kita lihat kan, bagaimana Luffy menghajar Mars dengan combo Gear 5-nya, serangan-serangan dari 3 nakama lainnya dari Gear 5 Bone, Ifrit Jambe Sanji, dan tunjukan Franky, itu pun untuk melukai Gorosei, yang lagi-lagi bukankah banyak opsinya cara untuk melukai Gorosei, tetapi kita masih belum tahu mana yang benar di antara semua hal tadi. Yang bahkan kita juga belum tahu nih, apakah ternyata kemampuan God Snack ini berbeda dengan kemampuan Gorosei. Makanya haki biasa saja bisa melukai Somers dan haki dari Luffy di Egghead belum bisa, karena terdapat perjanjian berbeda antara God Snack dan juga Gorosei yang langsung berhubungan dengan Imo. Tapi coba kalau dari kalian sendiri, dengan banyaknya alternatif dan
kombinasi yang ada, menurut kalian mana yang paling masuk akal? Coba tuliskan di kolom komentar tentang kemampuan dan cara untuk menangkal kemampuan para iblis-iblis atau syaiton ini. Tapi kalau ditanya kok Gaban bisa tahu sih cara melukainya, yang lagi-lagi hal ini pun sudah sangat wajar yang udah kita bahas berkali-kali juga. Jangan lupa hanya terdapat sedikit manusia yang tahu tentang God Snake ini. Selain untuk para Elbaf ya, dia banyak yang tahu lah, seperti Loki, Hajrudin yang bisa sadar tentang God Snake dari percakapan mereka. Lalu juga Saul yang bilang kalau mereka pernah bertemu. Dan untuk manusia yang pernah nyebut God Snake pertama kali yang satu-satunya setelah 1000 chapter, dia adalah Monkey D. Dragon. Yang untuk hal ini pun sebenarnya sangat masuk akal sekali sih. Karena jangan lupa terdapat Ivacha dan juga Kuma yang terlibat insiden God Valley dan mantan budak Mary Joyce yang pasti bertemu dengan God Snake di tempat tersebut. Dan tahu orang kedua yang berbicara tentang God Snake, ya dia adalah Brook atau musisi kita. Yang untuk pembahasan ini pun lengkapnya sudah pernah saya bahas di satu teori sendiri di video ini, nanti bisa kalian tonton dengan klik kartu di atas kanan. Dan tentu saja mereka-mereka juga yang beririsan langsung dengan God Snake di God Valley seperti Gaban adalah salah satu orangnya yang juga ikut adil langsung bersama bajak laut Roger. Jadi pasti dia tahu lah kekuatan-kekuatan aneh dari para God Snake ini seperti apa. Nah mungkin juga nih ada yang bakal bertanya, lah bang kalau begitu apakah para God Snake ini immortal dari umur atau hanya kemampuan regenerasi saja? Yang untuk hal ini pun jujur kita masih belum tahu sih, karena untuk case dari Gorosei kita melihatkan Saint Saturn di usia 200 tahun yang lalu saja bentukannya persis sama seperti sekarang. Jadi untuk umur sepertinya para Gorosei mendapatkan hal seperti itu. Tetapi untuk Garling, Samrock, mereka ini pasti bertambah umurnya terus, karena bukankah untuk Garling sendiri setidaknya 38 tahun yang lalu dan juga sekarang terlihat berbeda kan kalau dia semakin menua. Mungkin alasan berhenti menua pun itu karena akhirnya dia sudah menjadi Gorosei dan melakukan kontrak spesial lain dengan sang Imu. Dan untuk para Gasak ini belum mendapatkan kontrak tertinggi dengan Imu, makanya wujudnya masih manusia biasa dan tetap masih menua. Wah, dan mungkin ini juga nih yang bakal jadi pertanyaan kalian, Bang, Gaban sama Rayleigh kira-kira kuat mana? Masa di sini Gaban dengan mudah mengalahkan satu God Snake yang dulu Rayleigh untuk mengalahkan Admiral Kizaru aja sampai kesusahan. Yang untuk ini pun sebenarnya sangat wajar sekali sih, yang lagi-lagi saya cukup malas sebenarnya membahas power scaling, tapi pasti ada aja nih yang berpikiran seperti itu. Karena balik lagi, saya cukup yakin kemampuan Admiral jauh di atas God Snake. Toh bukankah Admiral cuma ada 3 doang satu dunia, dan untuk God Snake jumlahnya ada cukup banyak. Jadi dari sisi kekuatan jelaslah Admiral ada di atas mereka, dan Rayleigh bisa melukai Kizaru aja di usia tuanya itu sudah sangat gila sekali. Yang ya kalau dilihat dari kepribadian juga cukup beda kan. Gaban ini tipe yang lebih gila, lebih aur-auran, dan Rayleigh dia ini lebih presisi dan kalem. Makanya cukup wajar di sini kalau Gaban langsung all out marah karena woi nyawa bocah bisa-bisanya kau permainkan seperti itu, dan jebret masuk ke tim dari Cacat-Cacat Club. Dan kita masuk pendapat saya pribadi terkait satu chapter ini, yang jujur sih teori-teori terkait haki iblis barulah apalah biar mirip kayak dulu ketika Rayleigh versus Kizaru kita mendapatkan satu konsep baru yang bernama haki untuk melawan Logia. Sekarang Gaban bakal mengajarkan konsep baru untuk melawan syaiton atau iblis yang lagi-lagi sebenarnya make sense banget untuk polanya dan sangat menarik, tapi entah kenapa saya pribadi kurang srek dengan hal-hal seperti itu. Rasanya kurang suka aja nih kalau ada hal-hal unik spesial baru terus, karena bukan jangan lupa haki aja bahkan sangat-sangat kontroversial sekali ketika awal dimunculkan pre-time skip oleh Oda Sensei. Ya buat kalian yang aktif di forum pada tahun-tahun tersebut ketika Art Marineford, wah ini banyak banget haters dari haki. Yang saya sendiri sudah aktif join forum untuk teori One Piece dari 2011, jadi mungkin sudah cukup tahu lah dengan perkembangan haki sampai seperti itu. Tapi kebalik ya kalau sekarang malah banyak kan fanboy haki yang pokoknya haki paling dewa dan segalanya. Karena menurut saya membuat plot baru atau kekuatan baru seakan-akan sengaja diciptakan untuk menutupi plot hole yang ada sebelumnya. Ya seperti case Logia dan juga case haki ini. Ibarat mungkin anti magic dari Asta di Black Clover yang menjadi kunci untuk melawan semuanya, yang akhirnya bahkan bisa di-share ke sama-sama. Rasanya terlalu terpilih banget lah untuk hal-hal seperti itu, dan jujur kalau saya pribadi kurang suka dengan case-case yang ada seperti itu. Tapi baik lagi,
ini preferensi pribadi saya channel Filmi. Buat kalian yang suka ya nggak masalah, karena balik lagi setiap orang punya selera berbeda dan itu sangat wajar sekali. Tapi kalau kalian lebih suka yang mana, coba tuliskan juga di kolom komentar di bawah. Dan kita kasih nilai dulu lah untuk chapter ini. Akan langsung saya kasih nilai 9 dari skala 10. Walau kita hanya mendapatkan sedikit action di ujungnya doang, tapi nggak apa lah, karena harusnya minggu depan akan jauh lebih mantap lagi. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan adalah bagaimana Gunko dan Killingham akan dilawan oleh siapa setelah Somers akhirnya tumbang? Serta juga apakah sekolah akan hancur atau si bocah Ronja bakal ikutan jatuh? Terkait dia yang bilang selalu beruntung, menurut saya ada hal menarik yang bisa Oda lanjutkan dari kata-kata ini. Bagaimana jika Ronja jatuh dan dikatakan dia terjatuhkan ke daerah Underworld, dan kita tahu di Underworld ada Luffy, Zoro, Sanji, apalagi Sanji nih. Ketika mendengar suara dari wanita dan Ronja adalah seorang wanita juga, jadi wah akan sangat gercep untuk pergerakannya. Jadi ya mari kita tunggu saja terkait hal ini di satu chapter depan 2 minggu lagi, karena minggu depan kita akan libur. Oh ya, dikatakan juga untuk anime minggu ini akan libur ya. Jadi kita akan langsung mendapatkan lanjutan dari Bonnie dan Saturn yang jadi penutup di episode sebelumnya. Tetapi kita akan mendapatkannya 2 minggu lagi juga, karena minggu ini akan recap doang, jadi akan skip untuk animenya. Dan buat kalian juga nih yang penasaran kalau di sini saya rekaman menggunakan kamera apa dan mic yang saya pakai apa, yang bahkan baju dari fake Luffy Nika yang sangat gembrot ini luar biasa juga, akan simpan linknya di tag produk di video ini. Jadi buat kalian yang pingin bisa langsung klik ke Shopee dari tag tersebut. Yaitu itu membantu komisi untuk channel Filmi biar makin semangat untuk kontennya dan ngebantu support juga biar channel ini terus berkembang. Sekali lagi saya berterima kasih buat para player yang sudah setia untuk menonton channel Filmi, dan buat kalian juga yang baru jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan bahasan tips seputar One Piece seperti satu video ini. Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share with teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.